Sidang perkara tindak pidana perbankan, yang mendudukan 3 terdakwa diantaranya Daud Romi Wijaya, Happy, dan Yongki Hartono selaku pegawai PT Bank J Trust Indonesia. Sebelum proses persidangan berakhir, salah satu terdakwa Yongki Hartono meninggal dunia di rumah tahanan Medaeng. Pada sidang minggu yang lalu, ketiga terdakwa dituntut pidana penjara selama 6 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum Darwis. Dalam fakta persidangan pada hari ini Rabu tanggal 15 Mei tahun 2024, yang beragendakan pembacaan pledoi atau pembelaan terhadap terdakwa Daud Romi Wijaya dan terdakwa Happy. Kuasa hukum terdakwa memohon kepada hakim agar kedua terdakwa dibebaskan dari jeratan hukum. Oleh karena jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan seluruh unsur-unsur yang didakwakan, maka sesuai dengan jurisprudensi nomor 1/17/1971 PTS PNKMG tanggal 7 April 1971 yang berbunyi, tidak terpenuhinya salah satu unsur yang didakwakan atau dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktinya tuntutan atau dakwaan seluruhnya, dan terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan. Maka berdasarkan alasan-alasan hukum maupun fakta-fakta hukum tersebut di atas, kami selaku penasihat hukum para terdakwa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan maupun perbuatan material dalam perkara ini kepada majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa 1 Daud Romi Wijaya dan terdakwa 2 Happy tersebut di atas tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan didakwakan atau FISPA, tindak pidana perbankan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan yang diatur dan diancam pidana pasal 49 ayat 2 B Undang-Undang RI nomor 10 tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 7 tahun 92 tentang perbankan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatannya bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa Daud Romi Wijaya dan terdakwa 2 Happy lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah. 3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak, dari mana barang bukti tersebut disita sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. 4. Memulihkan hak terdakwa Daud Romi Wijaya dan terdakwa Happy dalam pengakuan, kedudukan dan jabatan serta harkat dan martabatnya sebagaimana manusia atau direhabilitasi. 5. Membebankan biaya perkara pada negara. Akhirnya rasa terima kasih kami haturkan kepada majelis hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum yang dengan tulus ikhlas mendengarkan serta memperhatikan nota pembelaan ini. Usai kuasa hukum membacakan pembelaan terhadap kedua terdakwa memohon pada hakim untuk membacakan pembelaan pada dirinya masing-masing. Usap tangis yang mewarnai persidangan, memohon hakim untuk dibebaskan lantaran kami tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Bahwa saya telah janjikan Tuhan, bahwa apa yang saya sampaikan pada sidang ini adalah yang saya alami pada saat itu. Yang mulia majelis hakim, dalam proses kredit PT Karunia Jaya Bersama, saya tidak pernah melakukan pemalsuan data. Saya tidak pernah menerima uang 1 sen pun dalam bentuk gratifikasi, dalam bentuk apapun, yang hal ini dapat dibuktikan atau di cross check melalui nasabah atau debitur maupun kepada pimpinan saya. Tidak ada pencucian uang dalam hal ini. Hal ini juga dapat dilakukan cross check kepada nasabah maupun kepada pimpinan. Adapun dalam proses kredit PT Karunia Jaya Bersama, ada tekanan dari pimpinan untuk segera diselesaikan. Dan meskipun demikian, saya tetap melaksanakan sesuai prosedur. Sebagai bawahan yang mendapatkan arahan dari pimpinan tertinggi, saya sebagai bawahan melaksanakan sesuai perintah dan arahan. Dengan dalam tekanan waktu yang diminta, saya tetap berusaha menyusun proposal sesuai dengan prosedur. Meskipun menurut kami kredit ini memang adalah arahan dari pusat, saya secara pribadi menganggap debitur memiliki upaya maksimal untuk membayar kewajiban. Sampai pada kejadian di mana debitur tidak dapat membayar karena terjadinya pandemi COVID-19. Debitur berusaha untuk membayar atau tidak macet sampai 2020. Yang mulia majelis hakim yang dikasihi Tuhan, selama saya bekerja, saya tidak pernah memiliki niat sedikit pun untuk merugikan Bank J Trust di mana saya bekerja pada saat itu. Karena sebagai orang yang beriman kepada Tuhan,
saya menjaga reputasi saya dan nama baik dengan berupaya bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada Tuhan dan keluarga. Hal itu dapat dibuktikan dengan cara mendapatkan referensi dari Bank Citras, sehingga saya memiliki kesempatan menjadi pimpinan cabang di 3 bank setelah Bank Citras, Bank Dinar, Mokebank, dan terakhir Bank Citras. Saya turut menyesal jika Bank Citras mengalami kerugian, tetapi sebagai karyawan, saya tidak memiliki niat sedikit pun untuk merugikan dan mengambil keuntungan pribadi yang bukan menjadi hak saya. Yang mulia majelis hakim yang dikasih Tuhan, dari kejadian yang tidak adil ini, saya kehilangan reputasi, pekerjaan, dan terutama waktu kebersamaan dengan istri, anak tunggal saya. Harapan saya yang mulia majelis hakim dapat melihat kasus ini dengan objektif dan seadil-adilnya, dengan mempertimbangkan posisi saya saat itu, dan sehingga yang mulia majelis hakim dapat memutus kredit ini dengan seadil-adilnya, dengan karunia rahmat dan pimpinan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun dan boleh dicek selama saya bekerja dan berkarir di bank 17 tahun, nggak pernah saya terima uang 1 sen pun dari para nasabah saya. Nggak pernah menerima uang gratifikasi dari untuk apapun. Dan juga selama bekerja, saya tidak pernah ada motivasi apapun, termasuk saat memproses PT KJP. Apa yang diperintahkan oleh manajemen, cuma itu yang saya kerjakan. Tidak ada motivasi uang, tidak ada motivasi apapun. Dan kami bekerja tulus dengan hati. Terbukti kami juga saat saya resign dari Citras juga saya tidak pernah mendapat surat teguran, dan bahkan saya mendapatkan surat referensi bekerja selama saya bekerja di Citras. Seperti yang Pak Doh juga sampaikan, terus terang saya juga sebagai tulang punggung keluarga dengan beratnya kasus ini, terus terang juga berhenti semua, dan saya harus menghidupi 5 orang keluarga saya. Jadi saya mohon supaya majelis hakim bisa memutuskan kasus ini dengan hati nurani, dan kiranya juga bisa dengan segala yang itu yang mulia. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Replisan saja yang pada intinya kami menolak semua dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri, karena apa yang dikemukakan di sini ya dari kesimpulan kami bisa memahami bahwasanya intinya penasihat hukum terdakwa itu mengaku ini akan terbukti, cuman di satu sisi mengharapkan ini berserah atau konslan. Jadi kami tetap pada tuntutan kami yang dibacakan pada hari Senin tanggal 6 Mei yang demikian. Sementara kuasa hukum terdakwa memohon agar hakim membebaskan kedua terdakwa, dari kedua terdakwa tadi dalam pledoinya minta bebas ya Pak ya. Intinya kenapa Pak? Apakah kedua terdakwa itu merupakan korban rekayasa hukum Pak? Mohon dijelaskan Pak. Iya, jadi perlu kami jelaskan di sini memang para terdakwa ini kami bahasanya itu ditumbalkan dalam artian diduga ditumbalkan. Ya, diduga ditumbalkan dalam artian SOP sudah dijalankan, namun karena perintah atasan kredit ini dibuat prosesnya sangat cepat. Mungkin ya, sedikit tambahan perihal pledoi yang kami baru baca tadi, bahwa sebenarnya kredit ini sudah menemui masalah atau ada pelanggaran itu sejak diserahkan ke kantor pusat untuk diproses lebih lanjut. Itu kenapa bisa kami simpulkan seperti itu berdasarkan keterangan saksi di muka pengadilan, bahkan BAP para saksi yang tidak hadir di pengadilan tetapi keterangannya disumpah di penyidik mengatakan bahwa kredit komite dilakukan pada tanggal 23. Seharusnya kredit tidak boleh dilakukan pada tanggal 23 karena ARR tidak muncul pada tanggal 22 atau pada tanggal 23, melainkan analisa risiko dan rekomendasi CRD Bank Citras itu keluar di tanggal 24 Mei 2017. Sementara berdasarkan SOP yang
SOP di Bank Jetras menurut para saksi adalah harus dilakukan dahulu rapat teknis, dan rapat teknis akan memberikan catatan, dan catatan itu akan lebih dahulu, jika ada memang catatan, akan lebih dahulu direvisi atau dipenuhi oleh pengusul, dan jika ada, maka proposal tersebut akan diturunkan kembali ke pengusul. Nilai kerugiannya berapa, Pak? Menurut Bank Jetras nilai kerugiannya kurang lebih sekitar 21 miliaran, tetapi hal itu tidak masuk akal karena kerugian tersebut itu adalah dikurangi setelah masa lelang, setelah lelang jaminan. Dan juga saya kembalikan kepada masalah Blode tadi, Bu, tanggal 22 itu dijadikan praktek memberikan suatu catatan. Secara praktek proposal itu harus kembali ke pengusul. Namun faktanya proposal tidak diturunkan ke pengusul, dan oleh pihak manajemen Jakarta langsung melanjutkan ke komite kredit tanpa dikeluarkan terlebih dahulu analisa risiko dan rekomendasi dari ARR. Jadi menurut kami memang pelanggaran SOP itu terjadi di Jakarta. Nah, setelah karena ini adalah sebagai bentuk suatu penyelamatan aset atau bank dari masa insolvensi CP Sarana Sejahtera yang pada saat itu sudah macet dan pilot, maka untuk mengurangi kerugian yang lebih besar, maka kredit tersebut diberikan kepada KJB dengan syarat pembelian aset dari CP Sarana Sejahtera. Mungkin kurang lebih seperti itu. Intinya harapannya bebas ya, Pak ya. Dengan perkara ini ya kami berharap klien kami dibebaskan karena yang bersangkutan tidak bersalah, karena mereka sudah melakukan upaya prosedur dengan baik dalam perkreditan, dan juga sudah melakukan praktek perkreditan bank sesuai dengan jabatannya, yaitu sudah melakukan pengelolaan portofolio kredit PT KJB selama 3 tahun tidak pernah macet. Oke, makasih Pak. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak PT Bank Jetras Indonesia berupa kredit macet sekitar Rp21.914.507.768. Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat 2. Huruf B Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.